Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera hari Senin, tanggal 12 September 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Pada pemimpin upacara berbaikkan. Laporan setiap pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih komando. Komando, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Dan pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. siap. Right. Penghormatan seluruh peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Dan tegak. Dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. upacara siap dimulai. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
pada sang merah putih. Hormat! Dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Al-ayat sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Islah Jamanis yang saya hormati, Kepala Madrasah Aliyah yang saya hormati, Bapak guru, staf dan karyawan Madrasah Aliyah Al-Islah yang saya hormati, serta siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Islah Jamanis yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dalam upacara bendera pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan agung yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya,
kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan umat. Pemuda adalah harapan agama. Seorang pemuda bukanlah yang berani mengatakan itulah bapakku, itulah kakekku, itulah pamanku. Akan tetapi seorang pemuda ialah yang berani mengatakan inilah aku. Bung Karno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Adik-adikku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Islah yang Bapak banggakan, ungkapan yang dikatakan oleh Bung Karno tersebut menandakan bahwa begitu luar biasanya seorang pemuda, sehingga 1 orang pemuda bisa mengubah dunia, tetapi 1000 orang tua hanya bisa bermimpi. Yang menjadi pertanyaannya, di usia berapakah dikatakan pemuda dan pemudi? Dikatakan pemuda dan pemudi itu ketika berusia 16 sampai 30 tahun. Itu baru dikatakan pemuda dan pemudi. Ini ketika masuk di tingkat SLTA Madrasah Aliyah, sudah menginjak di usia 16 tahun, 17 tahun, sampai nanti di usia 30 tahun itu masih dikatakan pemuda. Akan tetapi lewat dari 30 tahun, di sini ada Bapak, Pak Dedi, ada Bapak Kepala Madrasah, Ibu Guru, dan Bapak Guru. Dikatakan orang tua lewat dari 30 tahun. Generasi muda harus masih memiliki jiwa raga yang masih kuat. Sedangkan kita di sini lewat dari 30 tahun masih memiliki semangat generasi muda. Teringat akan kata-kata dari keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Islah Jamanis melalui lisannya Bapak Kepala Madrasah Aliyah. Dikala itu ngobrol dengan Pak Dedi, kurang lebih seperti ini. Kita di sini hayu wang lahirupkeun madrasah, ulah hirup di madrasah. Ini sebuah kata yang simpel tetapi maknanya sangat dalam sekali. Hayu orang teh wang lahirupkeun madrasah, ulah hirup di madrasah. Kesampingkan dulu hidup dari madrasah. Tetapi kita sama-sama menghidupkan Madrasah Aliyah Al-Islah Jamanis yang tercinta ini. Maka dengan semangat yang sangat luar biasa, kami Pak Dedi di sini dengan semuanya ingin menghidupkan Madrasah Aliyah Al-Islah Jamanis ini. Alhamdulillah, kita perhatikan Bapak Kepala Madrasah Aliyah dengan tawakal, dengan kesabarannya, dengan kerajinannya, mampu memimpin, mampu memanage Madrasah Aliyah Al-Islah ini dengan baik. Pagi-pagi hadir mengontrol ke setiap kelas, mempersiapkan Senin, memperhatikan upacara bendera. Kemudian ba'da zuhur, persiapan zuhur, sebelum zuhur itu sudah dipersiapkan. Bapak dan ibu guru yang lainnya juga sama. Dengan semangat yang membara, semangat generasi muda ingin menghidupkan Madrasah Aliyah Al-Islah Jamanis ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki semangat yang kuat. Ini merupakan cikal bakal majunya negara Indonesia ini. Apalagi di zaman sekarang, di zaman kondisi yang tercarut marut, banyak sekali incaran-incaran dari luar yang mungkin akan meracuni generasi muda ini. Makanya dalam sosiologi ada yang dikatakan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial.
Yang dikatakan menurut para studi Suparlan adalah perubahan struktur dan hubungan sosial. Perubahan-perubahan yang ada di dalam negara ini, di dalam dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya perubahan-perubahan sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, menginjak kepada perubahan sosial, kalau Senin kemarin Bu Susi memberikan temanya 3M, kalau Pak Dedi 3F. Kalau 3M-nya bukan zaman corona, kalau Bu Susi, tetapi 3M-nya mulailah dari diri sendiri. Tapi kalau zaman corona 3M berarti mencuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain gitu ya. Kalau Pak Dedi 3F. 3F yang akan merusak generasi muda. F yang pertama adalah food. Makanan. Makanan apa? Makanan-makanan yang dikirimkan, yang akan dikonsumsi, tujuannya kepada generasi muda ini adalah untuk menghancurkan generasi-generasi muda. Makanan-makanan haram. Atau minuman juga kita kategorikan juga ke dalam makanan. Rokok juga kita kategorikan ke dalam makanan. Coba kita perhatikan di zaman sekarang, banyak sekali makanan-makanan yang memang tidak baik untuk generasi muda. Itu fashion, gaya berpakaian, kemudian gaya rambut juga, itu dikhawatirkan merusak generasi muda. Apalagi sampai dipuja-puja, dipertontonkan model-model pakaian yang laki-laki, tetap modelnya laki-laki tetapi pakaiannya perempuan. Hati-hati. Pakaian-pakaian yang ketat, rok-rok yang di atas lutut perempuan. Ini yang berbahaya. Citayam Fashion Week. Fashion. Kalau sudah bangga dengan gaya-gaya ala barat seperti itu, rusaklah generasi muda ini. Makanya hati-hati, kita sekolahnya di madrasah aliyah, Al-Islah Jamanis. Ketiga, biar cepat. F yang ketiga adalah fun atau hiburan. Zaman sekarang banyak hiburan-hiburan, sehingga orang-orang terlupakan generasi muda ini untuk belajar. Hiburan dengan game, hiburan juga dengan tontonan-tontonan yang tidak senonoh, tontonan yang membuka auratnya, video-video yang tidak senonoh, hiburan-hiburan game online di mana-mana, Facebookan, Twitteran, Instagraman, Whatsappan, yang isinya kebanyakan curhatan. Bagaimana generasi muda ini akan maju? Berbahaya. Maka tunjukkanlah semangat kita sebagai generasi muda di masa-masa 16 tahun sampai 30 tahun ini. Tunjukkan kita adalah generasi penerus bangsa. Kita adalah pemuda. Jangan sampai mau dihancurkan generasi muda ini. Terus kita semangat untuk belajar, disiplin, rajin belajarnya. Makanya yang namanya belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Napal tapi keselilah. Tetapi kalau belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Tereh pohon deui, karek oge tadi geus pohon deui. Ini generasi muda terus hafalkan. Makanya dulu pas waktu Pak Dedi juga masa-masa MTS, masa-masa aliyah digembleng terus nalar ngapalkeun bahasa Inggris yang asalna sieun ku guru bahasa Inggris nah gitu kan, daek teu daek gitu kan. Jadi ngapalkeun bahasa Inggris before we begin to study as text differentiate together. Nempel sampai sekarang gitu kan. Makanya ini sama. Kelas 11 IPS, kelas 12 IPS, kelas 10 IPS. Tes gitu kan. Sosiologi, sejarah gitu kan. Apa definisi sosiologi menurut Pitrim Asorokin?
Oh deui paling gitu kan ya. Apa definisi perubahan sosial menurut para studi Suparlan? Kelas 12 IPS? Ada yang berani cung? Sejarah juga sama. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat pada disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.